Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Karena kita membutuhkan karunia, Allah selalu memberikannya, maka kita selalu bersyukur. Nikmat terbesar yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa Islam dan iman merupakan modal utama seorang untuk masuk surga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Annahu la yadkhul jannata illa nafsun muslimah." Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Atau dalam riwayat lain disebutkan, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah. Menjadi seorang muslim sejati tidaklah cukup dengan ucapan dan klaim saja. Setidaknya seseorang harus memiliki tiga sifat. Pertama, al-yakin, yaitu percaya dan mantap akan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, dan agama Islam. Tiga hal ini merupakan materi utama yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada kita di alam barzah nanti. Di antara sekian banyak masalah, hanya tiga ini saja yang akan ditanya oleh malaikat di alam barzah. Hadirin rahimakumullah. Kedudukan al-yakin sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin bab manzilatul yakin menyebutkan beberapa ayat tentang kedudukan yakin. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hanya mereka yang mencapai derajat al-yakin yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun." Dan mereka yang beriman kepada kitab atau Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yang yakin adanya kehidupan akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Baqarah ayat 4-5. Sangat jelas dari ayat itu bahwa cara untuk menjaga hidayah adalah dengan memupuk keyakinan. Tanpa itu seseorang muslim bisa goyah. Banyak kisah menjadi pelajaran. Seseorang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ikut hijrah ke Madinah bersama beliau. Namun ia kemudian goyah oleh kuda peliharaannya di Mekah. Ia kemudian menyalahkan jalan hijrahnya. Ini musibah. Hadirin rahimakumullah. Yakin, menurut ulama Abu Bakar Al-Wara, ada tiga tingkatan, yaitu yang pertama al-yakin al-akhbar, meyakini seluruh berita informasi yang Allah berikan kepada Rasulullah dan risalah yang beliau bawa, mencakup informasi yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW terkait perkara yang sudah berlalu maupun terkait dengan hal-hal yang belum terjadi. Ini harus kita mantapkan dalam diri kita. Yang kedua, al-yakin adalah yakni yakin dan percaya kepada setiap bukti dan dalil yang membenarkan berita-berita tersebut, yakin terhadap Al-Quran, hadis, dan setiap mukjizat Rasulullah SAW. Yang ketiga, yakin al-musyahadah. Ini merupakan tingkatan yakin paling tinggi. Hanya tingkatan para wali Allah dari kalangan para sahabat dan ahli ibadah yang mencapai level ini. Al-musyawadah adalah tingkatan keyakinan terhadap hal yang gaib atau tidak tampak namun seakan-akan dia melihat dengan matanya kepala sendiri. Keyakinan yang sempurna, keyakinan para sahabat pernah diungkapkan oleh
Amir bin Abdul Qais bahwa tidak suka dan neraka ditambahkan. Mereka tidak akan bertambah keyakinan karena keyakinan mereka sudah sempurna tanpa perlu bukti yang kasat mata. Hadirin rahimakumullah. Kedua, sifat at-taslim yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya dan kepada agamanya. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul yaratu min amrihim." Tidak patut bagi seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah sudah memutuskan perkara kemudian mereka memiliki pilihan yang lainnya. Quran Surat Al-Ahzab 36. Ini bukan sifat mukmin sejati. Ketika Allah dan Rasulnya memiliki warna putih, seseorang muslim yang sejati tidak ada pilihan warna yang lain. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah dan tunduk patuh pada aturannya. Selaras dengan hal ini Allah berfirman, "Fala warabbika wala yu'minu hatta yahkimuka fima sajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu yakin terhadap perkara yang mereka berselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepatunya. Surat An-Nisa ayat 65. Hadirin rahimakumullah. Sifat muslim yang ketiga at-tadhiyah atau adalah berkorban, yakni adalah berkorban di jalan Allah karena sesungguhnya iman menurut cinta dan cinta itu menurut pergumulan. Tidak ada iman kecuali didasari cinta dan tidak ada cinta kecuali dia harus ada pengorbanan. Imannya nabimu, cintanya nabimu menjadikan nabimu mampu mewakafkan jiwa dan agaknya mewakafkan nafas dan umurnya selama 950 tahun di jalan Allah. Dalam satu ayat Allah mengabarkan ungkapan nabimu, "Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara." Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyuruh kaumku malam dan siang." Surat Nuh ayat 5. Demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat buat ikhwati dan para jamaah sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.